Dialah Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim, yang telah menghidupkan kita dan menyehatkan kita, kemudian dibantunya dengan rahmatnya, sehingga dengan rahmat Allah kita dikumpulkan, dipertemukan dengan niat kita yang sama, yaitu menjunjung perintah Allah sambil mengharap ridha dan ampunan Allah dalam rangka acara pengajian. Kemudian kita bersalawat dan salam kita persembahkan kepada junjungan kita baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya mari kita luruskan niat kita dan kita konsentrasikan pikiran dan akal kita untuk memperhatikan pelajaran kita amal ma'rifat yang dikarang oleh Abdurrahman Siddiq, halaman 5 di garis bawah. Halaman 5 di garis bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin wa bihi nasta'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Qala al-Imam Syekh Abdurrahman Siddiq rahimahullahu ta'ala qala syari'atun kasapinatun wat tariqatu kal bahri wal haqiqatu kal lu'lu'i. Ini bukan hadis lah, tapi perkataan ulama. Artinya syariat itu umpama kapal. Jadi diumpamakan kapal, dan tariqat umpama laut. Jadi tariqat itu laut, syariat itu kapal, dan hakikat itu umpama mutiara. Maka hal ini seseorang tiada bisa mendapatkan mutiara hakikat itu kalau tiada menyelami laut tariqat. Menyelami laut tariqat itu menurut sebagaimana mestinya, dan tiada akan selamat melayari lautan tariqat itu kalau tiada berkapal syariat yang cukup dengan segala barang yang diperlukan seperti takwa kepada Allah dan iman dan menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ujar ulama, syariat itu diumpamakan seperti kapal. Jadi kita perbaiki kapalnya, sekira jangan bocor, jangan gelombang, jangan miring. Itu syariat itu ialah undang-undang Allah yang dibebankannya kepada hamba-Nya yang Islam balik berakal. Jadi syariat itu menjunjung amar, menjunjung perintah, dan menjauhi larangan. Itu syariat. Jadi bilanya belum kita gemar melaksanakan perintah, berarti kapal kita kada di bawah layar. Jadi perintah yang paling utama adalah sholat, karena sholat itu tiang agama, dan di tiang itulah bangunan menopang bertahan. Itu diumpamakan kapal. Jadi syariat itu adalah kenyataan yang berkaitan dengan anggota zahir, anggota tubuh, termasuk yang diucapkan syariat, yang didengar syariat, yang dipandang, diperhatikan, semuanya adalah syariat. Jadi syariat itu seperti kapal untuk mengarungi lautan tariqat. Jadi lautan itu kayak lautan kada bertepi. Bila kita kada lengkap alat, tenggelam.
karam dan lemas. Jadi kada kuat syariatnya lah. Jadi syariat itu takwa kepada Allah, dan peralatan kapalnya ya iman kepada Allah, kemudian berserah diri kepada Allah. Adapun tarikat itu lautan untuk jalan sebuah kapal. Kemana kapal ini? Menuju lautan, tenggelam, menyelam, mencari mutiara di dalam laut. Mutiara itulah hakikat. Pahamlah itu. Syariat itu kapal. Ini kita perbagi kapal dulu, sekiranya jangan tenggelam di laut tarikat. Adapun tarikat itu adalah amal hati yang nampak di anggota badan, kelihatan. Itu laut lepas. Di bilanya kenapa kapal sesat. Jadi orang yang sebuku ilmu itu lemah syariat. Yang sebuku 6 bulan, semua Tuhan harus. Jadi kenapa kita maksiat kehendak Allah? Nah itu kan itu lama syariatnya. Kenapa lagi makan? Nah berarti Allah memerlukan makan kan? Ada. Nah jadi itu orang sesat, orang lepas, orang kada kapal. Jadi tarikat itu lautnya, kemudian hakikat adalah mutiara yang di dalam laut. Itu yang kita kajar. Nah, kita kajar itu semua hakikat. Itulah sebabnya Luqmanul Hakim, ini seorang ahli hukama di dalam Al-Quran, surah Luqman, berkata memberi wasiat bagi anaknya, ya bunayya innad dunya bahrun amiqun wa qad gharqa fiha nasun kasirun faj'al safinataka fiha taqwallah wa husyuha al-imanu wa syira'uha at-tawakkul Allahi la'allaka tanju. Ini perkataan Luqman Hakim, seorang ahli hikmah, ahli hukama yang dicatat di Quran dalam surah Luqman. Jadi artinya, wahai anakku, sesungguhnya dunia ini laut yang amat dalam dan luas. Jadi dunia ini kayak laut yang luas dan dalam. Bukan sedikit manusia yang berbahaya karenanya. Banyak kayak manusia yang tenggelam di dunia nih, yang berbahaya di dunia nih. Maka karena itulah hendaknya jadikan kapal engkau padanya. Jadi buat kapal naklah. Itu kapalnya syariat tuh. Bikin kapal naklah. Karena dunia itu laut lepas, laut kada bertepi, laut dalam. Bikin kapal naklah. Yaitu takwa kepada Allah. Takwa kan itu kapalnya, kapal syariat. Dan muatilah kapal engkau itu dengan iman. Jadi hiasi kapal dengan iman. Nah sekira terarah kumpasnya tuh. Jadi bila kada beriman, kada terarah.
muatilah kapal engkau itu dengan iman dan layarkanlah. Jadi kalau sudah takwa kepada Allah, kemudian kuati dengan iman, silakan berlayar. Jadi layarkanlah kapal engkau dengan tawakal atas Allah. Jadi bismillahirrahmanirrahim, berserah diri kepada Allah. Niscaya engkau selamat. Ini dalam maknanya lah nasihat Luqmanul Hakim kepada anaknya. Sama Luqman Hakim menasihati anak-anak, kan kalau anak maksiat aja. Lakukanlah apa yang kamu lakukan. Cuma sebelum kamu lakukan, tanyai diri dulu. Sanggupkah kamu menyandang hukumannya? Diri kamu itu sangguplah menyandang hukumannya. Tanyai dulu diri. Nah, salah menanyai gitu, mungkin kada tagawil. Itu ahli hikmah, kata-kata bijak dari Luqmanul Hakim. Di sini nasihat Luqman, nak, dunia itu nak kayak laut lepas dalam, kada bersisi, kada bertepi, bagaikan laut tak bertepi. Jadi buatlah kapal. Jadi kapal itu takwa kepada Allah, kuati syariat. Jadi kuati syariat, dan kemudian hiasilah dengan iman, dengan beriman kepada Allah, dan silakan berlayar dengan berserah diri kepada Allah. Kamu pasti selamat. Ini maknanya kalau kita menasihati anak kayak ini lah, bagus benar. Harus belajar. Belajar itu bismillah. Jadi bila nak selamat, naklah bikin kapal. Kapalnya itu syariat. Amal zahir, kuati syariat. Nah, isi kata hikmah Luqmanul Hakim ini sungguh amat luas sekali. Hal ini dapatlah kita simpulkan bahwa untuk menggali mutiara hakikat yang tersimpan di laut dunia ini dan mendapatkannya tiadalah mungkin tercapai kalau tiada dengan takwa kepada Allah. Jadi jangan bapak dari hakikat. Nah, kalau kita ada kuat syariat, tiada tercapai kalau tiada dengan takwa kepada Allah Ta'ala, yakni melaksanakan perintah-perintah Allah Ta'ala dan menjauhi larangan-larangannya. Jadi ada hadis, ujar hadis, gunakanlah akal kalian untuk mengenal ini perintah, ini larangan. Jadi gunakanlah akal kalian untuk meminandui ini perintah dan larangan. In annal aqila, sesungguhnya orang yang berakal itu alaman apa Allah atas orang yang taat kepada Allah, meskipun rumahnya riot, kedudukannya rendah, di masyarakat hina, orangnya miskin, tapi kalau dia taat kepada Allah, itulah orang yang berakal. Anda jahilah, ketahuilah bahwasanya orang yang jahil itu alaman asa Allah, atas orang yang maksiat kepada Allah. Meskipun rumahnya gedung, pangkatnya tinggi, kedudukannya mulia, istrinya banyak, hartanya banyak, tapi kalau dia maksiat kepada Allah, fal qiradatu wal khanazir aqalu indallah, alaman asa Allah. Monyet dan babi itu lebih mulia di sisi Allah daripada orang yang maksiat kepada Allah. Itu hadisnya. Monyet, babi, anjing
itu lebih mulia di sisi Allah daripada orang yang maksiat kepada Allah. Nah, jadi kita pinandui ini maksiat, ini larangan, ini perintah, ini larangan, ini perintah. Itu meminandui lawan akal. Karena di situ letak syariat. Ini menjauhi larangan dan melaksanakan taat kepada Allah. Dua definisi takwa. Menggawi perintah, Allah akan memaksa sesuai kemampuan akal kita, kemampuan kita aja. Jangan berhimmat menyiksa diri, malam terlalu gulingan sampai yang tahajud. Jangan puasa ada bawa perayaan puasa Nabi Daud, besok puasa kemudian besoknya berbuka, kan perlu kita pinta wa husni ibadatik. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, aku memohon atas Engkau supaya aku berzikir terus kepada Engkau dan mensyukuri terus nikmat pemberian Engkau lawan kebagusan ibadah. Nah, ibadah yang bagus itu kada perlu dipaksakan. Jadi di mana ada kesadarannya, meskipun sedikit, kalau ibadah yang bagus itu. Dan dengan penuh keimanan. Jadi melaksanakan perintah, menjauhi larangan dengan penuh keimanan dan keyakinan semata-mata karena Allah Ta'ala. Jadi tidak ada unsur lain yang menyebabkan kita melakukan taat, melakukan kita namun tak puji, tidak. Karena semata-mata karena Allah. Yang namanya hamba itu tidak memiliki apa-apa. Jadi kalau masih merasa mulia, masih merasa berilmu, masih berasa banyak beribadah, ujung-ujungnya hanya minta puji. Bila kalau dipuji, sarik. Itu bukan hamba katanya. Jadi semata-mata karena Allah Ta'ala dan tidak ada tujuan lainnya, hanyalah karena mengabdi kepada Allah Ta'ala. Kita membuktikan sebagai hamba. Dengan hamba itu kalau bisa apa-apa, hamba itu ngapa ujar Tuhan, kita wajib taat, mengabdi kepada Allah, menghampirkan diri kepadanya. Nah, karena itulah dikatakan oleh salah seorang hukama ahli hikmah, harakatul ta'ati dalilul ma'rifat kama harakatul jismi dalilul hayat. Ini seorang hukama, ulama yang bijak. Gerak-gerik ibadah itu bukti yang amat nyata bahwa orang itu kenal akan Allah Ta'ala. Jadi semakin tinggi ma'rifat, semakin rajin sujud. Semakin tinggi ma'rifat kita, semakin tinggi sujud. Itu orang kenal kepada Allah. Jadi bukan pamer aja. Jadi pergi ke masjid, alasan macam-macam. Itu kada kenal. Orang kenal kepada Allah itu semakin kenal, semakin rajin sujud. Dan sujudnya mencari talarang, ibadah mencari talarang. Itu memang sudah naluri manusia mencari yang terbaik. Kayak mana ibadah talarang ke masjid, ke jemaah. Mau di rumah itu binian, meskipun berjemaah di rumah, kita mencari yang talarang. Lalakian sembahyang berjemaah di masjid, bibinian sembahyang di rumah. Jadi mencari yang talarang, kemudian set pertama, waktu awal di belakang imam, itu yang talarang. Jadi man sholat bil jamaah
wa yudriku takbiratul ihram imam faka'annahu ayatasaddaqa bimini dunya zahaban alal masakin. Barang siapa sembahyang berjamaah dan dia menamui dengan takbiratul ihram imam, jadi diintainya imam bertakbir dah. Udah imam Allahu Akbar, Allahu Akbar, berbuntutan, beriringan. Itu seolah-olah seakan-akan bersedekah emas seisi dunia kepada fakir miskin. Itu yang mahal. Bila sudah masbuk Fatihah, turun seperempat. Nyal Fatihah masbuk, belum rakaat. Bila sudah imam rokok, hilang sedekahnya, lepas sedekahnya. Cuma jemaahnya dapat. Gimana seakan-akan bersedekah emas itu hilang. Itu nantalarang tuh. Takwa nantalarang. Jadi orang makrifat kepada Allah mencari nanti mahal. Kayak bersedekah nah kayak apa mahal. Bersedekah tangan kiri tangan kanan kada tahu. Itu ahli hukama inilah. Ujar ahli hukama, gerak-gerik ibadah itu bukti yang amat nyata bahwa orang itu kenal akan Allah Ta'ala. Sebagaimana gerak-gerik tubuh jasmani itu menunjukkan orang itu hidup. Jadi bergerak jasmani bergerak, bahwasanya orang itu hidup. Nah, bila orang itu beribadah itu tanda bukti nyata bahwa orang itu makrifat kepada Allah. Bila hati itu ringan, hati kulir, hati malas, itu menandakan orang akan makrifat kepada Allah. Diumpamakan gerak-gerik tubuh jasmani itu menunjukkan hidup. Li'anna zahira mir'atul batin. Karena zahir itu cermin bagi batin. Itu bila kita melihat luarnya, berarti dalamnya kayak itu juga. Bila melihat orang maksiat, batinnya maksiat juga. Melihat orang taat, berarti batinnya taat juga. Karena zahir adalah cermin bagi batin. Jadi kada perlu diungkai, kada perlu mengaku di dalam. Aku beribadah, aku pengaji. Bukti akan. Jadi bukti akan di mana ada lubang-lubang pendekatan diri kepada Allah, datangi. Itu zahir menunjukkan cermin batin. Karena yang zahir itu cermin bagi batin. Rasulullah SAW bersabda, al-mahabbatu asasul ma'rifati wal-uffatu alamatul yakin. Artinya mencintai Allah dengan melaksanakan ibadah itu pondasi atau dasar ma'rifat. Jadi dasarnya melaksanakan taat itu ma'rifat. Jadi bukan bertambah kulir lah, bukan menghilangkan syariat, kada berpuasaan, kada bersembayangan. Kenapa? Tuhan kada perlu sembahyangnya. Itu terlalu dalam. Kenapa maksiat? Kenapa kada salat? Tuhan kada perlu sembahyang. Kenapa kada puasa? Tuhan kada perlu puasa. Di diri ini Tuhan udah. Nah, tapi kenapa makan? Makan. Tuhan makan aja. Kenapa begini? Itu namanya qaulul ahmaq, perkataan orang bodoh. Di sini
nampak kalau orang marifat semakin gigih beribadah, semakin kuat beribadah, semakin dermawan, mencintai Allah dengan melaksanakan ibadah itu pondasi ma'rifat. Nah, pondasi itu supaya di atas itu kuat kokoh dan mendirikan bangunan bertingkat kuat di pondasinya. Dikhawatirkan roboh belakang pondasi. Dan ketelitian, kehati-hatian, hati-hati berpandir, hati-hati bermemakan, hati-hati berpakaian. Itu ketelitian daripada yang haram. Itu tandanya orang itu yakin. Jadi tandanya yakin, kita perhatikan, hati-hati nanti makan, hati-hati nanti pakai, hati-hati nanti ucap. Kenapa? Karena Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, Allah Maha tahu. Berarti kehati-hatian itu tandanya yakin. Orang kada yakin, ragu-ragu, kada perhatian. Karena ujar ulama tasawuf, ujar sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, aku lebih baik memperhatikan suap nasi daripada beribadah setahun. Jadi kalau beribadah setahun tapi kada memperhatikan makan, rusak. Itu kehati-hatian wara namanya. Wara apik. Ini wara itu ada wara sidikin, ada wara awam, wara mutakin. Kalau kita waranya wara awam. Kalau kita melihat orang memberi ilon kita melihat orang yang memberi itu sembahyang aja, taat hanya dalam agama, ambillah. Kada paru ditakuni di mana pian dapat, kada paru lagi. Itu orang awam gak ada. Kalau wara mutakin ditakuni, orangnya sudah penyembahyang, sudah taat, sudah soleh, kemudian memberi ilon kita, pian di mana dapat ini. Jadi ujian hasil kabun ko kini bilanya naik lagi ke tingkat waras sedikit, ditakuni di mana kabun pian. Itu seperti ini, mamanya memberi susu, mamanya itu memberi susu dan anaknya. Jadi anaknya termasuk waras sedikit. Mbah anak mengambil susu, padahal memberi ini kan mama nih. Mama ini kada mungkin memberi jiraan anak. Cuma kan hanya waranya itu waras sedikit. Jadi di mana pian dapat susu nih? Ujar mamanya, lupa haji di ujung kampung tuh. Mbah, meminum tahu di pahajinya udah. Mbah nak meminum, ditakoni pulang. Sapi ini sapi siapa mak? Ujian mamanya di siding juga Anak meminum nomor 2. Mak, di mana siding melalahkan sapi ini? Ujian mamanya kada tahu aku nak kada jadi minum. Itu wara sidikin. Wara sidikin. Kita kada baru kasih itu. Kemana pun 2 kali mau ungkap saja pak anak udah ada. Nah di kebunnya kan, di pasarnya kan, nah PNS-nya kan. Kayak PNS tuh, adanya masuknya sewajarnya, kemudian tulak berangkat kerja sesuai jamnya, buliknya sesuai jamnya. Kita pun pulang. Di mana gajinya? Di pusat. Di pusat di mana dapat? Nah, pajak diskotik, pajak minuman keras,
yakin itu takwa kepada Allah serta gembira hati menerima apa saja yang telah ditakdirkan oleh Allah atas dirinya, baik manis maupun pahit, dan gembira dengan hukum-hukum Tuhan. Maka dengan keterangan-keterangan ini, wallahu a'lam. Terima kasih. Ada yang ditanyai ya? Ada guru. Iya. Dalam Al-Quran itu ada surah Al-Luqman lah. Iya. Al-Luqman. Sebenarnya siapa Al-Luqman itu? Sampai ada surah Al-Luqman itu. Luqman itu seorang wali Allah di zaman Bani Israel. Di zaman Bani Israel itu beliau bukan nabi, bukan rasul, tapi wali Allah, orang-orang warak, orang apik. Sama guru. Manis banar lah, susunan syariat, tarikat, hakikat. Sementara ujungnya tadi itu adalah marifat. Jadi perlakuan kita ini di ujungnya aja marifat. Sementara silsilah dari awalnya dari kapal, kemudian laut, dari laut ada mutiara. Sementara perlakuan kita ini kembali kepada lillahi ta'ala, bertakwa kepada Allah. Si hamba tadi yang menyiapkan kapal, yaitu kapal iman, kapal takwa semua berlayar. Nah, proses di situ gelombang itu kan besar tuh. Si hamba tadi ini bisa nggak mengeluh? Si syariat yang ada pada diri itu tadi mengeluh gitu loh. Sementara gelombang tuh berat, kita udah jalan baik, selalu ada hempasan. Jadi mendengar keterangan-keterangan di sini tadi, artinya makrifat itu tergabung antara syariat, tarekat dan hakikat. Jadi di dalam yang satu inilah ada yang tiganya. Syariat, tarekat dan hakikat. Bila lemah di antara yang tiga, hancur, marifatnya hancur. Bila lemah yang tiga nih, syariatnya lemah, berarti marifatnya kada lurus, kada hancur. Atau tarikatnya lemah, marifatnya hancur. Hakikatnya lemah, marifatnya hancur. Jadi bukan disebut orang arif bila kada kenal kepada Allah kalau yang tiga ini kada kuat. Ini yang tiga ini dulu kita kuat ya. Karena taat kepada Allah tadi kan termasuk bukti yang nyata daripada orang marifat. Takwa adalah kapal, hati laut, nang tarikatnya, nang ujub sum'ah. Kemudian nang di dalam hati, rahasia hati, nang hakikat sebenarnya itulah mutiara. Jadi mutiara nah ada di marifat. Orang sudah maka surga dunia itu adalah marifat. Orang arif bila udah orang kenal atau kepada Allah berarti surga udah. Berat ini. Makanya di dalam surga itu nikmat yang paling tinggi, yang paling puncak bukan surga Firdaus, bukan surga Adnan, tetapi pertemuan kepada yang punya surga. Itu nikmat yang paling puncak tuh. Pertemuan kepada yang punya hotel. Ya Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil alamin arrahmanirrahim yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban wasi'an katsiran. Birasika wa karamika ya Razzaq ya Razzaq ya Razzaq bil quwwatil matin warzuqna rizqan halalan thayyiban wasi'an katsiran. Birasika wa karamika ya akramal akramin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.